Baik, kali ini kita akan membahas salah satu alat yang menggunakan aplikasi dari hukum Gauss dan potensial listrik, yaitu ada kapasitor. Ya. Kapasitor adalah dua konduktor yang bentuknya sembarang, bisa berupa plat, bisa berupa silinder, yang dipisahkan oleh sebuah material pengisolasi. Ya. Nah, di dalam kapasitor biasanya diisi oleh dieelektrik. Bila sebuah kapasitor diberi muatan, maka kedua konduktor itu mempunyai muatan Q yang sama besar, tapi berlawanan tanda. Hal ini akan menghasilkan beda potensial antara dua plat atau dua konduktor tersebut. Kita namakan potensialnya Pi AB. Nah, dalam diagram rangkaian, kapasitor dinyatakan oleh salah satu simbol berikut. Ya. Nah, ini bentuk simbol kapasitor. Nah, ini kalau di alatnya seperti ini, ya, ada yang pipih, ya, ada yang berbentuk silinder, ya. Ini adalah jenis kapasitor bentuk seperti ini, ya. Nah, kapasitor fungsinya adalah untuk menyimpan energi listrik atau menyimpan medan listrik atau menyimpan muatan listrik. Ya, ini misalkan ini kita tahu kalau ada muatan listrik yang berlawanan jenis, ya, tapi besarnya sama, akan menghasilkan medan listrik seperti ini. Nah, medan listrik inilah yang akan disimpan oleh kapasitor. Ya. Nah, ada namanya kapasitansi. Ya. Nah, kapasitansi ini menyatakan kapasitas dari kapasitor. Medan listrik di sembarang titik di dalam daerah di antara konduktor-konduktor berbanding dengan besar muatan Q, ya, pada setiap konduktor. Maka didapatkan bahwa selisih atau beda potensial PAB di antara kedua konduktor sebanding dengan Q, karena medannya berbanding dengan Q, dan kita tahu bahwa potensial juga berbanding lurus dengan medan, maka potensial, ya, berbanding lurus dengan Q, ya. Nah, didefinisikan sebagai kapasitansi, ya, atau C itu adalah rasio muatan, ya, rasio total muatan yang berada di dalam kapasitor tersebut dibandingkan dengan beda potensialnya, ya. Ini kemampuan kapasitor untuk menyatakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan, ya. Satuan SI untuk kapasitansi dinamakan farad. Ini diambil dari nama Faraday, ya. Nah, ini perumusan dari kapasitansi, yaitu Q total muatan yang dalam konduktor dibandingkan dengan beda potensialnya, ya. Itu. Nah, C ini dalam kapasitor itu bernilai tetap biasanya, ya. Jadi kalau ada kapasitor variabel yang bisa diubah-ubah nilai C-nya, ya. Nah, contoh yang paling sederhana dari bentuk kapasitor yaitu kapasitor plat sejajar, ya. Nah, misalkan ada dua buah plat yang luasnya sama A, ya, dipisahkan sejauh jarak D. Kemudian kita beri kawat yang berarus, sehingga ada muatan yang terdapat di dua plat tersebut. Ya, seperti pada gambar ini. Ini plus Q plat yang atas dan min Q plat yang bawah. Maka akan terjadi beda potensial antara dua plat tersebut PAB. Nah, kita akan menganalisis, ya. Nah, kita akan menurunkan, ya, dengan hukum Gauss menentukan nilai C kapasitansi pada kapasitor plat sejajar, ya. Dengan menggunakan hukum Gauss, ya, kita ini coba diturunkan di rumah sendiri, maka
kita akan mendapatkan medan listrik ini ya. Ini sebesar ini ya. E sama dengan ya, ini rapat muatan per luas ya. Nah, per epsilon atau Q epsilon per A ya. Nah ini misalkan gambarnya ya. Gambar dari plat sejajar ya. Ini di atas muatannya positif, di bawah muatannya negatif. Ini arah medannya dari positif ke negatif. Kita bikin permukaan Gauss yang warna merah ya. Nah, maka didapat bahwa medan listriknya itu Q per epsilon 0 A. Nah, coba diturunkan ya. Selisih potensial antara kedua plat sejajar yang berjarak D atau beda potensial PAB dan medan listrik ya. Nah, ini beda potensialnya berapa ya? Nah, kita kemarin sudah belajar mengenai mencari beda potensial dari medan listrik ya. Nah, karena medannya seragam ya, di plat konduktor dalam plat kapasitor ini medannya seragam antara plat tersebut, maka beda potensialnya ya E kali D. D itu adalah jarak antar plat ya. Atau sama dengan ya, kita ganti E-nya dengan ini ya, Q epsilon 0 A ya. Jadi kapasitansinya ini ya. Nah, dari sebuah kapasitor plat sejajar ya. Q per beda potensial. Jadi epsilon 0 kali A per D. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kapasitansi bergantung pada bentuk atau geometri ya, seperti luas dan jarak dari kapasitor ya. Makin besar luas kapasitor, maka makin besar nilai kapasitansinya, dan makin jaraknya makin pendek ya antar plat tersebut, maka semakin besar kapasitansinya berbanding lurus dengan A, berbanding lurus dengan D, dan berbanding lurus dengan epsilon 0. Kalau epsilon 0 itu permitivitas listrik di ruang hampa ya. Kalau kita tambahkan sesuatu nanti ada di elektrik, maka akan menambahkan permitivitasnya ya. Maka C-nya akan besar nanti gitu ya. Nah, contoh soal nomor 1. Sebuah kapasitor plat sejajar mempunyai kapasitansi 1 farad. Jika plat-plat tersebut terpisah 1 mm ya, sangat dekat sekali, berapakah luas plat tersebut? Kalau pisahnya, kalau kita ingin mempunyai kapasitansi sebesar 1 farad. Nah, sefarad itu sebesar apa sih kapasitornya kalau kita ingin buat ya? Nah, kita jawab ya. Kan kapasitasnya 1 farad, jaraknya ini 1 mm, jadi 10 pangkat min 3 meter. Ya, luasnya ya kita pakai rumus ini kan. Nah, C sama dengan mu 0 A per D ya. Ini C-nya masukkan 1, D-nya ini ya. Ini nah, ini ya. Epsilon 0-nya ya. Nah, sehingga dapat 1,1 kali 10 pangkat 8 ya, meter kuadrat. Oh, ini perlu kapasitor yang luasnya sangat besar sekali dan nggak mustahil sekali ya untuk mendapatkan 1 farad. Jadi kapasitansi ini tidak mungkin ya membuat kapasitansi besar dengan luas. Kita butuh luas yang sangat besar. Biasanya kapasitansi kapasitor ordernya misalkan mikrofarad ya. Nah, atau besar juga 1000 atau ribuan mikrofarad bisa ya. Nah, kalau untuk 1 farad untuk kapasitor plat sejajar ini tidak mungkin membuatnya ya. Nah, contoh 2. Plat-plat sebuah kapasitor plat sejajar dalam ruang hampa terpisah 5 mm dan luasnya 2 meter persegi. Ya, ini udah besar ya, 2 meter persegi ya luasnya. Sebuah selisih potensial 10 kV diaplikasikan sepanjang kapasitor itu. Hitunglah kapasitansi muatan pada setiap plat medan listrik dalam ruang di antara plat-plat itu ya. Nah, kapasitasnya berapa kalau 2 meter, misalkan 2 meter persegi luasnya? Ya, sekitar
kita masukkan epsilon 0-nya, D-nya masukkan 10 pangkat min 3 meter, 5 kali 10 pangkat min 3 meter, hanya 2 meter persegi ya. Jadi ini itu juga sangat kecil ya, cuma 3,54 kali 10 pangkat 9 farad. Nah, muatan yang tersimpannya berapa ya? Nah, tadi Q sama dengan C kali Pi ya. Nah, C-nya tadi sudah dihitung, potensialnya sudah ada ya, tinggal kalikan saja, dapat muatannya. Kalau potensialnya tadi 10 pangkat 4 volt ya, itu 3,54 kali 10 min 5 kolom. Yang plus, yang minus sama sebesar itu. Besar medan listriknya ya, untuk plat sejajar kan tadi digunakan hukum Gauss, Q sama dengan epsilon 0A ya. Q-nya 3,54 kali 10 min 5, epsilon A-nya ya, tinggal bagikan saja, hasilnya 2 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom ya. Nah, bagaimana kapasitor? Kita sambungkan ya, kita rangkaikan untuk mencari nilai kapasitansi yang tertentu yang kita inginkan. Bisa dirangkaikan seri, bisa dirangkaikan paralel. Sekarang yang seri dulu. Misalkan ada kapasitor, 2 kapasitor misalkan ya. Misalkan C1 dan C2 ya. Kita rangkaikan seri ya. Nah, mempunyai kapasitansi yang berbeda. Bagaimana kapasitansi pengganti dari rangkaian atau kapasitansi totalnya yang ekuivalen dari rangkaian yang kapasitor ini ya. Nah kita lihat kalau rangkaian seri itu beda potensialnya itu dibagi ya, atau beda potensial total yang diberikan, beda potensial A B ini ya, itu sama dengan beda potensial di kapasitor 1 ditambah beda potensial di kapasitor 2. Nah, kemudian dari persamaan kapasitor bahwa Pi itu adalah Q per C ya. Nah, muatan yang tersimpan di dalam kapasitor ini totalnya sama ya. Nah, tapi beda potensialnya yang berbeda ya. Q ini misalkan simpan, bisa keluarkan di 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, kita ada namanya C ekuivalen, kapasitansi ekuivalennya Q per Pi misalkan. Ya, Q-nya ini total muatan, Pi-nya ini total potensial ya. Jadi 1 per C ekuivalennya dibalik ya, Pi per Q. Ya, atau kita kalau ini pindahkan ke sini, di Pi per Q itu di 1 per C ekuivalen. Jadi kalau dirangkaikan seri ya, nah di 1 per C ekuivalen sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 ditambah kalau ada 3 1 per C3 dan selanjutnya ya. Jadi semakin banyak yang diserikan, semakin kecil nilai kapasitansinya karena berbanding terbalik ya. Oke. Nah, bagaimana dengan yang paralel? Nah, kita tahu kalau rangkaian paralel ya, itu misalkan ini kapasitor dengan C1, ini kapasitor dengan C2. Nah, itu akan mempunyai tegangan yang sama karena kan paralel ya. Nah, ya. Tapi muatan yang berbeda, ini Q1 dan Q2 ya. Jadi Q1 sama dengan C1 kali Pi, Q2 sama dengan C2 kali Pi. Tegangannya sama, muatan yang berbeda. Nah, muatan total itu kan Q1 tambah Q2 ya. Nah, karena tegangannya sama, berarti kita bisa keluarkan tegangannya. Q1 C1 Pi, Q2 C2 Pi, kan ya, keluarkan tegangannya ya. Nah, Q per Pi, nah, Q per Pi itu sama dengan C1 tambah C2. Q per Pi itu adalah kan kapasitansi totalnya atau ekuivalennya C1 tambah C2. Jadi untuk menambahkan nilai kapasitansi dari kapasitor, kita ingin menaikkannya, kita bisa memasangnya secara paralel ya. C1 tambah C2, maka nilai kapasitasnya totalnya ekuivalennya akan semakin besar. Nah, strategi penyelesaian soal ya. Nah, kalau menghitung potensial listrik ya, ini. Jika sebuah kapasitor memiliki muatan Q, maka plat pada potensial yang lebih tinggi bermuatan plus Q dan yang lainnya bermuatan min Q. Jika disambung secara seri ya,
kapasitor selalu mempunyai muatan yang sama, ya, tapi beda potensialnya berbeda, kecuali kapasitansinya sama, ya. Nah, dan beda potensial total adalah jumlah dari beda potensial masing-masing kapasitor. Jika disambung secara paralel, kapasitor selalu mempunyai beda potensial yang sama, muatan yang berbeda, kecuali ya tadi kapasitansinya sama, ya. Dan muatan totalnya itu penjumlahan dari muatan total kapasitor-kapasitor. Nah, contoh, ini rangkaian kapasitor yang dirangkai ada paralel, ada yang seri, ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya, ya? Nah, kita misalkan yang seri dulu kita jumlahkan, kemudian paralelkan, ya. Kemudian diserikan lagi, ya. Nah, ini misalkan, ya. Nah, ini 1 per C aksen, ya, 1 diserikan dulu yang 12 dan 6, ya. Nah, kemudian jadi C aksen di 4 dapat, ya, 4 mikrofarad. Kemudian ini berubah jadi 4, ya. Kemudian kita paralelkan yang 3, 11 dan 4. Ya, kita tambahkan saja ini, ya, langsung 18. Nah, yang 18 dengan yang ini 9 kita serikan, ya. Jadi dapat 6, ya. Nah, seperti itu gampang, ya. Nah, bagaimana energi kapasitor kan tadi menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet dan muatan, ya. Bagaimana energi potensial dalam kapasitor, ya? Energi potensial kita simbolnya U, ya, yang diperlukan untuk memberi muatan sebuah kapasitor. Nah, energi yang diperlukannya itu diberikan seperti ini, ya. U sama dengan Q kuadrat per 2C, ya. Jadi U-nya itu setengah C pi kuadrat atau setengah QP, ya. Ini bisa dipakai persamaan 3 ini kalau diketahuinya berbeda-beda, ya. Kalau diketahuinya Q dan C bisa pakai itu. Kalau diketahuinya C dan P bisa, atau Q dan P, atau satu saja boleh. Misalnya kita gunakan yang tengah itu, U sama dengan setengah C pi kuadrat. Itu adalah energi yang diperlukan untuk memberi muatan pada sebuah kapasitor. Nah, itu dinamakan energi potensial kapasitor. Nah, kita bagaimana kerapatannya, ya? Kerawatan energi listrik yang tersimpan pada kapasitor dalam ruang hampa. Energi potensial dalam kapasitor dapat dianggap sebagai sesuatu yang tersimpan dalam medan listrik di antara konduktor pada kapasitor tersebut. Kerapatan energi persatuan volume, ya, adalah tadi kan energi dalam kapasitor itu setengah C V kuadrat, ya. Nah, volume kapasitor itu kan alas kali tinggi, ya. Luas alas kali tinggi A kali D, ya. Nah, A-nya luas kapasitornya, D-nya adalah jarak antar dua platnya, jadi tengah C pi kuadrat AD. Nah, C-nya kita ganti untuk kapasitor plat sejajar, epsilon 0 A per D. Maka, ya, dan persamaan pi AB jadi E kali D, kan, ya. Nah, maka faktor geometri dan A dan D ini saling menghilangkan, tidak ada nanti, ya. Sehingga didapat energi kerapatan energi atau energi persatuan volume, ya, joule per meter kubik, ya, itu setengah mu 0 E kuadrat. Ini kerapatan energi yang terdapat dalam kapasitor. Setengah epsilon 0 E kuadrat. Berarti bergantung dari E itu medan yang tersimpan dalam kapasitor. E kuadrat, ya. Nah, jadi energi yang tersimpan dalam kapasitor ini berbentuk medan listrik, ya, setengah mu 0 epsilon 0 kuadrat. Nah, persamaan ini tidak hanya berlaku bagi kapasitor prasejajar saja, tapi kapasitor dengan berbagai bentuk, ya, sembarang, ya. Nah, untuk di ruang hampa epsilon 0, kalau ada di elektriknya epsilon 0-nya menjadi epsilon, ya. Contoh, ya. Jika energi potensial 1 joule akan disimpan dalam sebuah volume 1 meter kubik. Dalam ruang hampa berapakah medan listrik yang diperlukan? Ya. Nah, kita bisa menggunakan konsep kerapatan energi dalam ruang hampa
ya. Nah, E-nya berapa? Ya, tadi kan. U kecil itu setengah epsilon 0 kuadrat, E kuadrat ya. Di E-nya kita dapat akar dari 2U kecil per epsilon 0. Jadi 4,75 kali 10 pangkat 5 volt per meter. Ya. Nah, dalam kapasitor untuk memperbesar kapasitansinya, biasanya kita daripada memperbesar luas itu sangat tidak efektif ya, atau memendekkan jarak itu juga sangat sulit. Lebih baik kita menyisipkannya di dalam kapasitor itu di elektriknya sehingga epsilon 0-nya berubah ya. Nah, bukan jadi epsilon 0 lagi ya, menaikkan nilai epsilon. Bila ruang di antara konduktor diisi dengan sebuah material dielektrik, maka kapasitansi C bertambah dengan sebuah faktor K, namanya konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik ini adalah perbandingan antara C per C0. C itu kapasitansi yang baru, C0 ini adalah kapasitansi kalau dia di ruang hampa, tidak ada dielektriknya ya. Nah, C0 itu kan C0 sama dengan Q per Pi0. Dan kapasitansi C dengan kehadiran dielektrik adalah Q per Pi. Muatan Q adalah sama untuk setiap kasus dan Pi lebih kecil daripada Pi0. Jadi walaupun ditambah dielektrik, muatan Q-nya tetap sama ya. Tapi Pi-nya akan lebih kecil daripada Pi0 sehingga menaikkan nilai kapasitansi ya. Nah, bagaimana konsep dari kapasitansi ini ya? Nah, itu adalah polarisasi. Bila pada suatu bandi elektrik diberikan medan listrik, maka muatan positif akan bergerak searah dengan arah medan listrik ya, polarisasi, dan muatan negatif sebaliknya. Sehingga terjadi momen dipol listrik yang besarnya Q kali D ya. Nah, ini kan misalkan bahan dielektrik molekulnya misalkan ya, molekul bahan dielektrik awalnya kan netral ya, muatan positif dan negatifnya bersatu. Kemudian kalau kita beri medan listrik, maka muatan negatif itu akan memisahkan diri berlawanan dan muatan positif akan memisahkan diri searah medan listrik. Nah, ini akan terjadi jarak antar muatan ya, D akan menjadi dipol. Nah, ini namanya polarisasi. Polarisasi didefinisikan sebagai jumlah momen dipol listrik per satuan volume ya. Jadi P, kita simbolnya P, yaitu limit ya delta Pi menuju 0 ya, volume yang sangat kecil sekali ya. Jadi NP per delta Pi ya. Satunya kolom per meter kuadrat satu ya. Nah, NP ini momen dipol, Q kali D ya, delta Pi volume yang sangat kecil. Polarisasi ini akan menambah besarnya rapat truk listrik ya. Jadi nah, D sama dengan epsilon 0 kali E ditambah P ya. Nah, ini akan adanya displacement D ini ya. Nah, akan menambah adanya rapat truk listrik ya, ada P di sini penambahannya. Nah, untuk bahan isotropik ya, nah, yang mempunyai polarisasi yang linear ya. Nah, ini polarisasinya berbanding lurus dengan E ya, polarisasinya ya. Dengan ada konstanta perbandingannya yaitu X, ini huruf X ini namanya suseptibilitas listrik ya. Nah, ya, berbanding lurus dengan E. Nah, ini kalau kita masukkan ke sini, maka akan dihasilkan 0 E ditambah XE sehingga kita pisahkan epsilon 0 nya 1 ditambah XE epsilon 0 E. Nah, oke. Nah, ini kita ganti 1 ditambah XE ini jadi epsilon R, yaitu permitivitas
relatif. Ya. Nah, ini yang akan menambah dari kapasitansi. Ya. Nah, sehingga kita D-nya ini ya kita bisa ganti dengan epsilon R. Epsilon R kali epsilon 0 jadi epsilon ya, yaitu permitivitas ya, permitivitas yang jika ada di elektriknya ini akan menjadi lebih besar. Fr epsilon R kali epsilon ya, seperti itu. Nah, contoh hitung polarisasi di dalam bahan dielektrik jika diketahui potensial relatifnya 2,8 ya, epsilon 0 R-nya 2 epsilon permitivitas relatifnya 2,8 bila D-nya ya, diketahui. Nah, karena tadi ya D itu adalah epsilon 0 kali epsilon R kali E, maka E-nya kita dapat ya. Nah, kemudian kita masukkan ini XE-nya ini ya. Nah, sehingga kita masukkan ke sini ya. Sehingga kita mendapat ya polarisasi ya. Ini ya. Nah, atau sehingga ini ya. Epsilon R kurang 1 per epsilon R kali D ya. Nah, karena epsilon R-nya yang diketahui hanya epsilon R saja ya. Dirubah semuanya ke epsilon R ya. Nah, nolnya dihilangkan. Nah, ini dapat polarisasinya sebesar ini ya. Contoh soal ya. Selanjutnya, misalkan ada dua buah plat konduktor berukuran 10 kali 10 mm terletak di Z sama dengan 0 dan di Z sama dengan 6 mm. Jadi tebalnya ini 6 mm ya. Pada daerah 0 sampai 2 mm itu dikasih di elektrik dengan konstanta permitivitas relatifnya 2. Nah, sedangkan daerah 2 sampai 5 itu di elektriknya 5 ya, permitivitas relatifnya 5. Daerah 5 sampai 6 udara, permitivitas relatifnya 1. Hitung kapasitansinya. Jadi kita akan menghitung kapasitansinya ya. Nah, pertama kita hitung satu-satu untuk semua daerah ya. Nah, untuk daerah pertama ya, kan C1 sama epsilon 0 epsilon 0 R1 kali A per D ya. Nah, ya. Untuk C1 ya itu 2 kali epsilon 0 kan, epsilon relatifnya 2 kan ya. Nah, permitivitas relatifnya ya. Dapat ini A-nya kan nggak tahu berapa, terus aja A ya. Nah, ini juga yang C2 nah, 5 kali ya. 5 A-nya nggak tahu berapa. Yang C3 itu sama 1. Nah, itu kan ya. Nah, dari situ nah kita rangkaikan, anggap saja ini sebagai kapasitor dengan nilai C1, C2 dan C3 yang totalnya dirangkaikan secara seri ya, secara seri. Jadi satu per C ekuivalen 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 totalkan ya. Nah, maka didapat nilainya ya, C ekuivalen. Oh ya, A-nya bisa dimasukkan ya, tadi A-nya ada ya. Nah, A-nya masukkan ya. Itu A-nya 10 kali 10 mm ya. Nah, sehingga didapatkan ekuivalennya 0,341 picofarad ya. Oke, seperti itu. Gampang sekali. Nah, kalau tadi kan kapasitor dari plastik jajar. Nah, ini bisa nanti diturunkan menggunakan hukum Gauss ya untuk kapasitansi silinder berongga. Nah, kalau bentuknya silinder bagaimana nih kapasitansinya? Nah, atau bentuknya bola kapasitornya bisa diturunkan ini dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, ini nilai kapasitansinya ya sama, ini bergantung geometri juga ya untuk silinder berongga dan bola berongga. Coba nanti bisa diturunkan.
Nah, sebuah kapasitor koaksial sepanjang 1 meter mempunyai jari-jari 3 mm dan jari-jari dalam 3 mm, jari luar 12 mm. Ini kapasitornya berbentuk silinder. Bagian dalamnya berisi 3 bandil elektrik, yaitu 5 pada 3 sampai 6 mm jari-jarinya, ya, dan 3 pada 6 sampai 9 mm jari-jarinya. Posisinya, ya, radialnya itu ya 9 sampai 12 mm. Satu itu kapasitansinya. Ya, sama ya. Kita gunakan nilai C untuk kapasitor silinder berlonggar, ya. Kita hitung satu-satu nilai kapasitornya, C1, C2, dan C3, ya. Kemudian kita totalkan dengan seri, ya. Nah, maka didapat nilai kapasitor. Ini cuma hanya permasalahan perbedaan menghitung kapasitansi bentuk untuk silinder, ya. Nah, coba tugas ya. Jika kapasitansi sebuah kapasitor berisi udara itu 7,4 picofarad, bandil elektrik apa yang harus disisipkan ke dalam kapasitor sehingga dapat menyimpan energi 7,4 mikrojoule dengan beda potensial maksimum 652 volt. Ya, jadi awalnya dia punya kapasitansi 7,4 picofarad. Nah, disisipkan supaya menjadi energinya 7,4 mikrojoule, ya. Kalau dengan potensialnya 652 volt. Berapakah K-nya? Nah, hitung nilai K atau bisa epsilon R, ya, permitivitas relatif atau konstan dielektriknya. Sama saja, bisa saja itu ya. Silakan.